ونعوذ من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى محمد. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama tahmid, memuji dan bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin yang masih dapat diberi kesempatan untuk mempersiapkan, memperbanyak amalan-amalan yang kita bawa esok hari dalam alam barzakh. Itu satu kesyukuran besar. Kemudian kita mengirim salawat atas junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rahmatan lil alamin, basiran wa nadhira, memberikan kegembiraan kepada orang mukmin dan memberikan ketakutan kepada orang kafir. Di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Tin mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah diciptakan manusia itu sebaik-baik bentuk yang sempurna. Kalau dibandingkan berapa jenis makhluk di dunia ini, manusia lah yang paling sempurna ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibandingkan makhluk-makhluk lain, taruh contoh seperti binatang, yaitu biarpun bagaimana indahnya, cantiknya, tapi tidak sesama dengan manusia. Kenapa? Karena kita manusia memang ukuran Allah Subhanahu wa taala, inilah yang patut hambaku yang menyembah kepada saya. Coba kita berdiri dengan enak, berdiri tegak, ruku, sujud, duduk. Kalau dibandingkan binatang-binatang atau hewan yang lain, tidak ada Pak sesamanya kita. Itu kita perlu pikirkan diri bahwa iya, saya suruh berdiri, saya suruh ruku, saya disuruh sujud. Memang tepat sekali bahwa manusia lah, pantas manusia menerima amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ditawari langit, ditawari bumi, ditawari sesuatu yang lain untuk memberi kepadanya, tapi tidak ada yang sanggup. Yang sanggup ialah manusia. Justru itu bahwa kita bersedia menerima amanah atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala, manusia justru itu diciptakan yang sebaik-baik bentuk. Jadi bagaimana umpamanya ciptaan kita yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, apakah tidak merasa bahwa iya, kalau melihat pada dewasa ini, melihat semua jenis makhluk, tidak ada yang sesamanya manusia. Kita yang paling indah, yang paling cantik, yang paling gagah, yang paling kuat nanti kalau dibandingkan seluruh makhluk-makhluk. Nah itu biasa kita terang. Nah kita mendengar bahwa manusia yang paling kuat di antara sekian alam ini. Kemudian daripada itu kita perlu tahu bahwa kita ini sudah berada di alam syahada atau alam dunia pertengahan. Kita sudah lewati alam arwah kepada bapak dan ibu. Kemudian kita pindah kepada alam rahim kepada ibu. Selama 9 bulan 10 hari. Kita keluar di dunia ini, di sinilah. La yahrujun nasu minas sulumati ilan nur illa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan dikeluarkan manusia di dunia ini melihat cahaya terang menerang dari gelap gulita kecuali mengambil janjinya. Kita berjanji, Pak. Jadi umpamanya kalau orang yang tidak melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala berarti melanggar janji. Inilah. Nah, di mana kita perbuat yang sebanyak-banyaknya untuk persiapan kita esok hari, ialah sekarang ini ilmu syahadah.
alam dunia. Ya sudah lewat alam arwah, alam rahim sudah dilewati. Sekarang inilah. Kalau kita lihat atau kita alami bahwa usia Rasulullah SAW umur itu 63 tahun sudah cukup banyak. Apalagi umpamanya kalau seperti umur saya ini sudah 83 tahun. Sudah luar biasa. Jadi kalau umpamanya kita sia-siakan cipta Allah Subhanahu wa taala, bagaimana persiapan kita ini? Saya sampaikan ada sebuah hadis. Kalau kita ini sudah melewati daripada alam syahada ini, alam dunia ini, kita pindah kepada alam mahsyar. Di sinilah kita alami Pak, Bapak sekarang ini sudah hampir 10 bulan ini baru ada hujan. Panas terus, panas luar biasa matahari ini. Ada kala yang 40 derajat, 36 derajat. Dialami kita di Indonesia, apalagi kalau umpamanya di lain mungkin seperti ini, dia di Mekah luar biasa panasnya. Nah, di alam mahsyar nanti ya ada 7 golongan Pak yang memperoleh naungan si Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam sab'atun silla bi silli illa silla. 7 naungan nanti di mahsyar, ya 7 kelompok, 7 rombongan yang bisa memperoleh naungan Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada tidak ada. Nah, inilah yang perlu diperhatikan. Pertama-tama al-imamul adil, pemimpin yang jujur. Nah, kalau kita berbicara tentang pemimpin, kita ini sudah apa yang saya katakan tadi, bahwa kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala keberadaan kita di dunia ini. Benarkah kita lakukan atau lakukan dari perintahnya itu? La yahrujun nas min as-sunnati, tidak dikeluarkan manusia di dunia sebagaimana janji. Janjiannya apa? Siap sedia melakukan perintahnya, menjauhi segala larangannya. Inilah yang paling berbahaya. Memimpin diri sendiri. Ditanya diri sendiri, saya keberadaanku di dunia ini, siapa sih yang sebenarnya mendatangkan saya? Dari mana? Kita tanya, dari mana? Dari mana? Min aina, dari mana? Ila aina, mau ke mana? Kaifalam, bagaimana sekarang? Jadi tanya, kemana? Kita sekarang berada di dunia, berarti kita siap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala saja janji kita. Ya. Kemudian daripada itu kita berbicara tentang pemimpin, memimpin diri sendiri terhadap Allah dengan kita sendiri dan antara Khalid makhluk kita manusia. Memimpin rumah tangga. Ini Pak. Memimpin rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna nisa. Laki-laki itu adalah pengembala, memelihara, ya, membina di dalam rumah tangganya. Jadi umpamanya kalau ada orang tua atau laki-laki memimpin keluarga di rumah, apabila dia tidak memerintahkan berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dilaknat betul-betul mendapat sisa Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawab daripada keberadaannya di dunia. Nah, kita sekarang lihat Pak, bagaimana bapak apakah memerintahkan anaknya untuk salat? Apakah memerintahkan anaknya memakai busana? Kalau perempuan itu sesuai daripada Islam. Dan sebagainya perintah. Mulai daripada istri, anak, keluarga tanggung jawab kita. Ya, di dalam nanti di mahsyar.
lupa pemberian Allah Subhanahu wa taala, keenakan tinggal di dunia ini, menerima daripada rezeki yang diberikannya, tapi lupa apa janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum keluar. Keluar ini dia menyalahi janji. Nah itu. Jadi memimpin diri sendiri, memimpin rumah tangga. Adapun namanya memimpin baik RT, RW, lurah sampai ke presiden, tanggung jawab kepemimpinannya. Bagaimana nanti dari kemudian kalau diselewengkan daripada itu. Nah, di dalam masyarakat nanti saya katakan bahwa matahari sejengkal di atas kepala manusia. Panasnya itu lipat baru 1% kita bagi-bagi di dunia ini panasnya. Lagi 99% panasnya. Hancurlah kita. Ini Pak, hati-hati ini. Bagaimana caranya bisa mendapat naungan kalau kita tidak jujur terhadap diri, terhadap keluarga, terhadap tanggung jawab. Apapun namanya pimpinan, kalau kita tidak ahli dalam hal ini, sengsara kita. Itu pertama. Jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kedua, wasabun nasafi ibadati rabbi. Pemuda yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, hai semakun dari mana dia berada. Apakah dia butuh kesenangan? Apakah dia butuh kesengsaraan? Jangan lupa Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ini dia situasi, Pak. Di dalam keadaan dia tidak ada waktunya, pokoknya dia pergunakan daripada kesempatannya, ya dia lupa daripada janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala, semua maunya saja, ya dia ambing oleh dunia. Di dalam surah At-Takasur mengatakan, Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Tidakkah engkau bermegah-megah, tidakkah engkau lupa daratan, diberikan kenikmatan di dunia ini, menikmati daripada seluruh pemberian Allah Subhanahu wa taala, lupa ya hatta surtumul maqabir, sehingga kamu tidak merasakan dirimu masuk ke liang lahat. Mati tapi makin mati paling iya. Lupa. Kenapa? Karena hawa nafsu selalu dipengaruhi. Tidak ada istilah janji, tidak ada istilah perintah. Selalu bergaul dengan syaitan. Inna syaitana dumumi, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata. Ya, selalu berada. Justru itu bahwa kita ini pemuda yang diberikan kesempatan hidup bukan kepemudaan saja. Ingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada mengatakan nanti umurku 40 tahun. Saya wah, kalau pengelata, kalau Allah mengatakan janji, jangan kamu 40 hari, 1 hari pun kita tidak tahu apakah sebentar saya meninggal. Kalau kamu mengatakan dirimu begitu, kamu pastikan dirimu. Berarti wah, luar biasa. Tidak bisa, Pak. Pokoknya sudah sampai waktunya seperti salat. Umur 7 tahun diperintahkan salat. Muru auladakum bisab'i sinina, kata Nabi. Perintahkanlah anakmu kalian apabila sampai umurnya 7 tahun, perintahkanlah salat. Faiza balagha umruhu Tisa asana atau asara sana 1000. Apabila sampai 9 tahun atau 10 tahun belum melakukan, cambuklah dia. Cambuk. Jangan keras ya, dibuat lutut. Siapkan rotan memang itu. Saya Pak, sahabat saya mengajar di SMP sama Muhammadiyah itu. Saya siapkan memang rotan karena saya setiap itu untuk berjamaah dulu, ada musala. Tapi lari, esoknya siapa ya? Saya berikan bagiannya, dibuat lutut saya berikan. Saya buktikan kata Nabi itu. Ya, Nabi punya anak. Ya, ini murid. Jadi inilah
perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan dilupa. Karena nanti pembalasannya Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Kemudian ketiga, warajulun kalbuhu mu'allaqun fil masajid. Ini bapak-bapak. Yaitu laki-laki yang selalu perhatiannya di masjid. Tidak baik perasaannya kalau dia salah di rumah, memang masjid dipanggil. Tadi muazzin Pak memanggil, ayolah salat, mari kita salat. Ayolah mari kita beruntung. Dipanggil-panggil kita. Tapi ya dia ditarik sarungnya, taruh sarung ke bawah, terus menerus. Dia sebenarnya tidak tidur, dia dengar tapi tidak bisa bangun. Diikat sama setan, tidak bisa lepas. Ya. Sudah dipanggil, mari kita berbahagia di sini di masjid. Mari kita beruntung, tapi tidak dengar. Ini. Jadi bapak-bapak yang ada di sekitar masjid bagi orang Islam, laki-laki wajib hukumnya Pak di masjid. Tidak ada itu di bawah sunnah. Ya. Pokoknya di masjid wajib bagi laki-laki, kecuali perempuan buat tetap mendapat pahala, tapi tetap sunnah. Jadi tanggung jawab. Panggilan Allah Subhanahu wa taala dipenuhi sesuai janjinya. Kemudian keempat, warajulun tahaba itam alaihi wa tafarraqa alaihi. Yaitu kedua jenis laki-laki perempuan sebagaimana sahabat kita menikah dicintai oleh seorang gadis, kita kawini, ya menikah dengan baik, ketemu karena Allah, bisa karena Allah pula. Banyak sekarang ini penuh daripada KUA itu orang bercerai. Nanti ceraikan, nanti dibalok-baloki, sesudah dibalok-baloki baru cerai. Nauzubillah. Sewaktu kita mau menikah dengan dia, luar biasa kasihan. Jadi bisa dengan baik. Kalau kamu bisa bercerai dengan baik, diharapkan seperti itu. Tapi sekarang tidak ada, terbalik. Ya, disiksa dulu. Ini nauzubillah. Ini semua untuk tidak akan mendapat naungan payung Allah Subhanahu wa taala kemudian. Kelima ini lebih-lebih Pak. Sekarang ini banyak kos-kosan berbahaya. Ya, mengatakan laki-laki yang dipinggi oleh wanita cantik, mulia, luar biasa pengaruhnya. Mempengaruhi seorang laki-laki. Ya. Apa kata laki-laki itu? Inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Salah alamat Ki. Mampu ke begitu? Dia aja ini, jangankan dia aja, pakai HP saja. Akbar. Ini hati-hati yang pakai kos-kosan. Sisamu itu nanti dari kemudian enak memang kamu rasakan, tapi satu saat luar biasa sisamu. Ini laki-laki dipingin oleh wanita cantik. Keenam, yaitu laki-laki yang bersedekah tidak tahu tangan kirinya. Artinya jangan riak. Kita menyumbang, ada donatur di sini, jangan saya bukan donatur 20.000 sana. Tak usah, langsung saja kita. Jadi disembunyikan, jangan dipopulerkan, jangan menjadi riak. Itu. Inilah semua memperoleh naungan sisi Allah Subhanahu wa taala. Terakhir yaitu ketujuh. Ini. Laki-laki yang sudah tua. Ya, warajulun. Laki-laki yang tua selalu disuruh-suruh masjid. Gelap-gelap menangis. Namun tidak ada air matanya lagi karena sudah tua sekali. Kenapa menangis? Sewaktu dia masih muda,
Semua bosnya. Bosnya pencuri, pelacur, peminum. Semua bosnya. Banyaknya dipimpin. Jadi pemimpinnya nyarang. Baru dia mengadu kepada Allah. Ya Allah, ya Rabbi. Maafkanlah dosa-dosaku yang kamilah ini yang berdosa. Setelah melakukan saya taubatnya Allah. Ampun ya aku Allah. Maafkanlah aku Allah. Jadi kembali taubatan nasuha. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya orang yang seperti itu betul-betul kembali taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosanya. Namun umpamanya sudah tua tadi, tapi baru dia sadar menyadari dirinya bahwa saya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, saya taubat. Betul-betul tidak akan kembali lagi kepada perbuatan saya dosa dulu. Saya pimpinan saya ingat dulu, tapi sekarang ini ya Allah ampunilah dosa aku. Maafkanlah kesalahan-kesalahan yang lalu. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah itu tetap menerima taubatnya orang yang kembali taubatan nasuha, tidak akan mengulangi lagi dan menyesali perbuatan-perbuatan yang lalu. Saya kira itulah apa yang saya sempat sampaikan untuk diri saya sendiri. Semoga apa yang saya katakan ini ya saya mampu melaksanakan menuju esok hari. Jadi setiap saya itu bicara, karena ada di masjid saya itu giliran saya setiap malam Kamis. Itu saya selalu bahwa kita ini diberikan kesempatan untuk memperbanyak amaliyah, persiapan, jangan lupa. Ya, karena kita ini tidak tahu kapan kita kembali. Itu pasti, tidak boleh tidak. Nah, apabila ada kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang saya katakan dari kekeliruan saya itu, kalau salah, memang kami sebagai manusia biasa tidak luput daripada kesalahan-kesalahan. Dan kami akhiri dengan ucapan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.